Ya, saudara mau beri tepuk tangan buat Tuhan, berilah dengan segenap kekuatan saudara. Ya, Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua, juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Ya, harapan saya bersama dengan para pemimpin jemaat, saudaraku, bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Halo, Bapak Ibu yang sehat boleh lambaikan tangan. Amin. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah hampir menyelesaikan tahun 2023. Ya, ada banyak harapan, ada banyak rencana yang mungkin belum terselesaikan atau belum terjadi. Ya, dan mungkin banyak juga yang hal-hal yang sudah terjadi yang ya menakutkan, mengkhawatirkan, meragukan kita. Tapi biarlah pagi hari ini sebentar firman Tuhan boleh kita renungkan dan itu akan menguatkan kita. Ya, bahkan akan nanti sebuah kesaksian yang juga Bapak Ibu pasti diberkati. Ya, sedang terjadi berbagai hal yang buruk terjadi di dunia ini, peperangan yang belum berakhir. Rusia dan Ukraina sudah dilanjutkan dengan Hamas dan Israel. Saya mau ajak Bapak Ibu kita baca satu ayat ini. Apakah ayat ini sudah digenapi hari ini ya? Boleh ditayangkan Sefanya 2 ayat yang keempat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, Sefanya 2 ayat 4. Saya bacakan ya. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askalon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang dapatkan video tentang Askalon hari ini ya, betul-betul dalam keadaan sunyi. Gaza akan ditinggalkan. Apakah ini yang sudah terjadi atau akan terus terjadi nanti saudaraku? Tapi Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah menyampaikan apa yang akan terjadi di hari-hari hidup kita menjelang Yesus Tuhan datang kembali. Pertanyaannya buat kita, apakah kita siap untuk mengakhiri hidup ini dengan baik? Ya, saya rindukan kita semua boleh mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam satu surat terakhirnya kepada anak muridnya, ya, anak rohaninya Timotius. Dia memberikan satu pesan, satu juga ya kekuatan buat Timotius dan buat kita juga semua. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saya baca dari 2 versi terjemahan baru. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya sudah mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani. Saya sudah menang dalam perjuangan ini. Saya berdiri teguh memegang keyakinan pada Kristus sampai hari terakhir. Apakah Bapak Ibu kita juga rindukan ayat ini berlaku buat kita? Berdiri teguh dalam keyakinan kepada Kristus sampai hari yang terakhir. Ada sebuah perlombaan yang kita sadari atau tidak sadari, yang kita tahu atau tidak tahu saudaraku, tapi kita semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita ada di dalam perlombaan ini. Perlombaan yang tadi Paulus katakan, perlombaan rohani. Ya, dan kemudian di dalam kitab Ibrani kita akan melihat, Bapak Ibu, perlombaan rohani yang Paulus maksudkan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, maaf ini pribadi saya senang dengan terjemahan ini. Ya, karena lebih jelas ya. Ibrani 12 ayat yang pertama. Jadi saudara-saudari, ya ini ayat ini sambungan dari pasal yang ke-11, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 11, pasal 11-nya.
Jadi saudara-saudari, mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita, marilah kita mengikuti teladan mereka. Dalam pasal 11 Bapak Ibu bisa membaca bagaimana pahlawan-pahlawan iman, artinya orang-orang yang begitu saudaraku berpegang teguh kepada iman, percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka harus mengalami banyak penderitaan, banyak aniaya, tapi hati mereka, pikiran mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman ini berkata, marilah kita mengikuti teladan mereka. Buanglah semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Saudaraku, perlombaan, Rasul Paulus pakai kata lari. Ya, perlombaan ini adalah kata lari. Dan lari yang dimasukkan ini adalah sebuah lari yang panjang, itu lari maraton. Ya, kurang lebih 42,5 kilo lah lari maraton. Nah, untuk lari maraton tidak ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh ketahanan, daya tahan, endurance kita. Bagaimana kita bertahan selama 42,5 kilo. Berlari, saudaraku, dengan konstan, berlari, saudaraku, tetap dengan kecepatan yang stabil. Itulah yang akan membuat kita menyelesaikan perlombaan ini. Ya, saudaraku, dan untuk itu dikatakan buanglah semua beban dan dosa yang begitu menghalangi kita. Bagi seorang pelari maraton, Bapak Ibu pernah melihat seorang pelari maraton lari dengan menggunakan celana jeans seperti saya, ya, kemudian pakai jaket, ya, atau pakai sweater, lalu di belakangnya ada backpack. Ada saudara lihat pelari maraton seperti itu? Ya, kalau ada, ya, saya yakin pastikan dia nggak akan sampai garis finish. Ya, kalau saudara perhatikan pelari maraton semuanya memakai pakaian yang, ya, kalau bisa seminim mungkin, yang seringan mungkin, supaya mereka bisa berlari dengan baik sampai pada garis akhir. Karena Bapak Ibu, di dalam perjalanan rohani kita, perlombaan rohani kita, ada banyak beban-beban, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan menghalangi kita. Ya, hari-hari ini apa yang sedang terjadi di dunia ini yang membuat banyak orang khawatir. Khawatir akan masa depan, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan bisnis, khawatir akan saudaraku banyak hal yang hari-hari ini terjadi membuat banyak orang khawatir. Ada seorang ibu, dia khawatir anaknya sudah umur 30-an tahun tapi belum ada boyfriend. Dia berkata kepada kami, saya khawatir kalau nanti saya sudah nggak ada, gimana anak saya? Siapa yang perhatiin dia? Ya, kami berkata, Bu, anak ibu milik Tuhan. Tuhan punya rencana yang juga baik buat anak ibu. Percayakan saja kepada Tuhan, anak ibu. Tuhan pasti akan memimpin dia untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Khawatir, saudaraku, akan hal-hal yang sedang terjadi ini. Bagaimana masa depan anak cucu kita. Ya, itu beban-beban yang iblis coba taruhkan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Buang semua beban. Amin. Ya. Saudaraku, juga dosa. Ya, mari saudaraku. Kita mau sungguh-sungguh segenap hati kita, pikiran kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Jangan izinkan ada dosa apapun juga. Ya. Saudaraku, dosa adalah harmatia. Tidak tepat sasaran. Sama seperti seorang pelari maraton. Kalau dia juga, saudaraku, tidak mencapai garis finishnya mungkin di McD, finishnya mungkin di KFC, dia enggak selesai, saudaraku. Mari pagi hari ini kita juga izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di hati kita, yang tidak kita sadari, biar kita buang semuanya
supaya kita bisa selesaikan perlombaan dengan baik. Amin. Saya baca lanjut ayat yang kedua. Dalam pertandingan ini, ya, dalam perlombaan Yesus, dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena dia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang, kapan? Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah. Saya lanjut ya, ayat yang ketiga. Karena itu, renungkanlah selalu teladan Yesus. Betapa dia berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiayanya dengan amat kejam. Bila kita meneladani Yesus, kita apa? Tidak akan mudah, lemah dan putus asa. Amin. Kita sudah lihat saudaraku, penghalang dari perlombaan rohani kita ini adalah beban dan dosa. Ya, kita mau melihat bagaimana kita mengakhiri saudaraku ya dengan baik. Ya, beberapa poin dari 3 ayat yang tadi kita baca. Yang pertama saudaraku, kita harus punya visi, punya fokus dalam kehidupan rohani kita. Sama seperti seorang pelari, garis finish itu adalah visinya, itu adalah fokusnya. Dia tidak pikirkan yang lain ketika dia berlari, yang dia pikirkan adalah garis finish. Dia nggak tahu finish itu di mana tepatnya. Dia nggak tahu saudaraku, dia hanya mengikuti ya saudaraku tanda-tanda panah di perjalanan itu. Dia lari mengikutinya. Kalau dia tidak mengikuti tanda panah, dia pasti nggak sampai finish saudaraku. Sama dengan kita juga saudaraku, visi kita, fokus kita harus punya saudaraku, yaitu memandang kepada Yesus. Atau dengan kata lain, kita punya tujuan, hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena itulah yang Tuhan saudaraku rencanakan dan kehendaki dalam hidup kita. Di dalam sebuah ayat Roma 8:29, ini dalam terjemahan sederhana Indonesia lagi, dikatakan, karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula, Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi fokus hidup kita hari ini? Serupa dengan Yesus. Amin. Karena itulah yang Tuhan tetapkan buat kita. Kalau nanti pada akhirnya kita nggak serupa dengan Kristus, mohon maaf. Saudaraku, mungkin kita ada di tempat yang berbeda. Karena firman Tuhan berkata, Allah telah tetapkan kita menjadi serupa dengan Yesus. Nggak ada rupa yang lain, saudaraku. Serupa dengan siapa? Kristus. Itulah visi kita, itulah fokus hidup kita. Apapun yang kita kerjakan saudaraku, hari-hari hidup kita, dalam perusahaan kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua pelayanan kita, Yesuslah menjadi fokus kita saudaraku. Ada seorang pengusaha muda berkata begini, Pak, saya harus akui bahwa selama saya berbisnis saya nggak bisa jujur. Saya bilang, kenapa? Ya karena memang keadaan ya yang membuat saya nggak bisa jujur. Saya harus melakukan yang begini dan begitu yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya berkata kepada dia, kamu percaya bahwa Tuhan adalah penguasa hidupmu? Kamu percaya bahwa Tuhan punya rencana dan kehendak yang baik dan akan sempurna dengan engkau? Percaya. Lakukan aja apa yang firman Tuhan katakan. Ya, di atas ya, batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan. Di dalam firman Tuhan katakan dua neraca itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, buat Bapak Ibu Saudara bisnismen, jangan punya dua pembukuan.
Ada amin. Ya, saudaraku, nggak mungkin Pak. Kalau saudara bilang nggak mungkin, berarti saudara nggak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, berkenan, dan sempurna bagi saudara. Amin. Saudaraku, saya percaya saudaraku. Kalau Tuhan berkata demikian firman-Nya, maka Tuhan pasti akan melakukannya. Nah, Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Ya, bahkan para pahlawan iman menjadi contoh buat kita. Yang kedua, saudaraku, hal kedua yang kita perlukan untuk kita juga mengakhiri yang baik adalah bertekun. Ya, bertekun, saudaraku. Bertekun, setia sampai akhir. Tadi di dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan, jadi saudara-saudari mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita. Marilah kita mengikuti teladan mereka. Buanglah semua ya saudaraku beban dan dosa yang menghalangi kita. Dan saudaraku ya, berlomba dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Sama seperti seorang pelari maraton, ketahanan, ketekunan yang membuat dia sampai garis akhir. Demikian dengan kita saudaraku. Ya tentunya dalam perjalanan rohani kita ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Tapi semua itu Tuhan izinkan untuk membuat rohani kita semakin teguh, semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan berkata, anggaplah suatu sukacita ketika kita masuk dalam pencobaan, ketika kita mengalami pencobaan. Hari ini pencobaan seperti apa yang Bapak Ibu sedang alami. Mari lakukan sesuai firman Tuhan. Bersukacitalah. Karena pencobaan itu akan memuji iman kita dan membuat kita menjadi tekun, saudaraku. Kita mau dengar sebuah kesaksian dari satu keluarga, ya, bagaimana saudaraku, ya kesaksian ini tentang anak mereka yang mengakhiri dengan baik. Saya persilakan Pak Ponco dan Ibu Ella. Shalom Bapak Ibu, terima kasih Kak Billy buat kesempatannya karena kesaksian bersaksi entah secara pribadi sama orang ataupun dalam sebuah forum besar atau ibadah raya, buat saya itu menjadi hutang buat saya terhadap anak saya. Anak saya, sedikit cerita, saya ketika menikah diberkati sama Kak Billy. Terakhir Kak Billy, saya tanya juga udah lupa karena mungkin beliau terlalu banyak memberkati banyak pernikahan. Tema pernikahan kami adalah For His Glory. Kalau banyak tema pernikahan mungkin tentang janji-janji Tuhan untuk kehidupan pernikahan pasangan. Tapi tema Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami waktu itu adalah For His Glory, untuk kemuliaan Tuhan. Saya bercanda sama Kak Billy, kalau saya tahu ceritanya seperti ini mungkin saya nggak mau pakai tema pernikahan seperti itu. Kami memiliki seorang putra yang luar biasa, namanya Caleb Christopher Chandra. Saya kasih nama Caleb karena saya terinspirasi dengan cerita Caleb. Dan sekali lagi buat kami itu tidak kebetulan, kenapa Tuhan taruh nama Caleb dalam hati saya. Dia anak yang memiliki spirit yang berbeda. Itu Caleb waktu usia 5 tahun, kami berhasil summit ke puncak Gunung Gede. Usianya 5 tahun Bapak Ibu. Mungkin ketika anak-anak lain masih lari-lari atau main belajar sepeda, dia sudah naik ke gunung
kami mendaki gunung selama 12 jam perjalanan. Dari matahari baru muncul, kami sampai di punggung gunung itu ketika jam 11 malam. Anak yang luar biasa, saat itu jadi satu momen yang indah buat saya dan Caleb, sebuah relasi antara papa dan seorang anak pria. Saya katakan kepada Caleb waktu kami tengah malam tiduran di dekat lumpur cuma beralaskan terpal, saya katakan papa bangga sama kamu, Lep. Caleb nangis, berurai air mata. Sepanjang perjalanan kami dengan beberapa anak lain, cuma Caleb yang tidak menangis ataupun bahkan tidak mengeluh waktu itu. Jadi ketika saya katakan papa bangga sama kamu, Lep. Pemain basket profesional pun belum tentu bisa lakukan seperti kamu. Oh, dia nangis, dia merasa tersentuh. Dan lucunya nggak hanya Caleb yang nangis, tapi guide kami yang ajak kami mendaki, lunjukkan jalan, dia pun menangis. Dia bilang, anak bapak hebat ya, bapak gimana didiknya gitu. Ya biasa aja saya bilang. Itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun kemudian Caleb divonis sakit kanker tulang. Hari yang berat buat kami, dunia kami langsung berubah. Tapi satu hal yang terus menerus membuat kami kuat adalah kami melihat respon Caleb. Namanya Caleb buat kami artinya adalah spirit yang berbeda. Dia selalu melihat segala situasi dengan cara yang berbeda. Kami berangkat ke Singapura dengan sangat keterbatasan dari biaya yang sudah disebutkan. Kami hanya bawa kurang dari sepertiga juga nggak sampai kita bawa uang, dan kami berjalan yang mengandalkan percaya dengan Tuhan. Banyak hal terjadi, kalau cerita detail di sini mungkin rasanya waktunya tidak akan cukup. Ya, saya akan persingkat. Kalau foto tadi adalah Caleb pakai apa? Pakai ya. Sebelum ini itu adalah saat Caleb keluar dari kamar operasi setelah tangannya diamputasi. Saya katakan kepada Caleb, Lep, boleh papa foto kamu supaya family tahu bahwa kamu dalam kondisi yang baik gitu. Tiba-tiba dia tersenyum dan saya katakan, Caleb, kamu gila ya. Kata-kata ini nggak biasa kami katakan di lingkungan keluarga, jadi dia cukup kaget, papa kenapa ngomong gitu. Karena buat saya harusnya respon normal seorang anak adalah seorang yang baru kehilangan tangannya adalah dia harusnya sedih atau marah. Tapi kalau bapak ibu lihat dia sedang apa? Dia sedang tersenyum. Ya, dia bilang dia mau kasih good impression bahwa aku oke-oke aja. Dia bilang it's okay. Di hari Caleb dikabarkan harus amputasi, saya nggak mampu untuk sampaikan hal ini kepada Caleb. Saya minta dokter yang sampaikan kepada Caleb. Setelah dokter sampaikan kepada Caleb, ya tentu dia menangis. Anak saya bukan seorang robot, dia memiliki hati, memiliki emosi. Dia menangis, mama gitu, lalu saya keluar bersama dengan dokter. Saya mau tanya seberapa jauh tangannya harus diamputasi. Setelah itu saya masuk ke dalam, saya katakan kepada Caleb sambil menangis tentu, papa marah, papa kecewa sama Tuhan, Lep gitu. Kenapa saya katakan itu? Satu, karena memang saya marah dan kecewa dengan Tuhan. Yang kedua, saya nggak mau anak saya menjadi terlalu agamawi sampai nggak bisa mengekspresikan hatinya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saya nggak mau anak saya pakai topeng seperti orang Farisi ketika datang kepada Tuhan. Saya mau anak saya, kalau memang kamu marah kecewa, ungkapkan itu, kita nangis bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Tapi apa yang anak saya katakan adalah, Papa don't be like that, dia bilang, Papa jangan seperti itu, dia bilang. God is good in every condition, dia bilang. Lalu kami berdoa, saya dan istri berdoa, tentu kami berdoa seperti layaknya, ya kebanyakan orang Kristen lah. Kami berdoa, memohon, meminta mujizat, kami katakan kau adalah Bapa yang baik buat kami. Lalu saya minta Caleb berdoa. Ketika dia berdoa, doanya adalah,
Tuhan beri papa mama kekuatan untuk menerima kondisi yang ada. Setelah itu dia diamputasi dan Bapak bisa lihat bagaimana dia tersenyum. Kejadian seperti ini terus menerus terjadi, bagaimana seharusnya kami kecewa atau Kaleb kecewa dengan Tuhan. Saya tentu kecewa sebagai papanya. Seringkali ketika Kaleb harus menahan sakit, nunggu reaksi morfin bekerja. Sebagai informasi Bapak Ibu, kanker tulang adalah kanker yang paling menyakitkan dari antara semua jenis kanker. Dan sakitnya itu bahkan seorang dokter pun mengatakan unimaginable, gitu, tidak bisa dibayangkan, sakit sekali. Sampai Kaleb tuh harus konsumsi morfin dari mulai paracetamol, tramadol itu obat untuk menahan nyeri buat kalau pecandu narkoba. Setelah itu naik ke morfin. Dan ada kalanya ketika diberi morfin butuh waktu untuk reaksi itu bekerja. Dan Kaleb menangis katakan, Tuhan tolong, saya nggak bisa lakukan banyak hal. Saya cuma bilang Tuhan tega ya Tuhan tega ya. Anak 10 tahun harus ngalamin seperti ini. Tapi setelah hal itu lewat, biasanya Kaleb be thankful, ceria lagi. Dan dia mengajar kami untuk tetap seperti yang Kak Billy tadi bilang, ketika bertanding bukan melihat ujung garis akhir ya, artinya adalah selalu mengingat, saya akan mati, saya nanti akan mati. Tapi selalu memandangnya kepada Yesus, dia selalu menganggap Tuhan baik dalam hidupnya, dalam setiap kondisi. Satu waktu dia pernah diminta kesaksian di majalah elektronik di Singapura, karena kami berobat di Singapura. Yang wawancara tanya dia, dari kejadian ini kamu belajar apa Kaleb? Dia katakan, dulu saya pikir kalau saya ikut Yesus, dia bilang saya akan dapat reward, saya akan happy, saya akan kaya, rich gitu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya ikut Tuhan, ikut Yesus, ada trial juga, ada ujian dalam hidup saya. Lalu yang wawancara godain dia gitu. Jadi nanti kalau nanti trialnya sudah lewat, kamu sudah sembuh, kamu dapat dong rewardnya katanya. Dapat apa yang tadi kamu sebutkan itu. Dia katakan, saya berpikirnya tidak seperti itu. Dia bilang, rewardnya adalah saya bisa jalani ini bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia katakan itu, saya pakai Zoom waktu itu, saya di samping, saya menahan nangis. Dan hati saya keluar perkataan bahwa perkataan ini gak lahir dari pikiran seorang anak usia 10 tahun. Saya percaya ini ditaruh Roh Kudus dalam hatinya supaya ini bisa jadi kesaksian buat saya, juga buat orang yang baca cerita itu. Saya persingkat Kak ya. Iya. Pada pas hari ulang tahun Kaleb yang ke-11, setelah 2 tahun Kaleb dan saya berjuang. Boleh diputarin video, dikasih lihat videonya. Ini adalah videonya atau sorry Kak, jangan video dulu Kak, aku share dulu Kak. Sorry Kak. Pas di usia 11 tahun, jam 5 pagi itu Kaleb sembuh. Kaleb pulang ke rumah Bapa di surga. Dia sangat, ketakutan saya ketika Kaleb dipanggil pulang adalah, saya katakan sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Kaleb tidak meninggal dalam keadaan kesakitan dan tidak meninggal dalam ketakutan. 3 minggu sebelum Kaleb pergi, Kaleb dibaptis. Dan yang baptis tanya Kaleb, Kaleb kamu kenapa mau dibaptis? Dia katakan tubuh saya semakin lemah. Dia bilang, sebelum meninggal aku mau dibaptis. Dia mau fulfill apa yang harusnya orang percaya lakukan dalam hidupnya, yaitu baptis sebagai tanda bahwa saya sudah menjadi milik Kristus gitu. Boleh sekarang diputar Kak. Ini adalah 6 hari sebelum Kaleb pergi. Saat itu dia sudah tahu bahwa dia akan berpulang sama Tuhan. Buat saya seharusnya reaksinya adalah kamu bertanya sama Tuhan, kenapa begini Tuhan, at the end setelah 2 tahun berjuang.
Tapi seperti Bapak Ibu lihat sendiri, yang dia katakan adalah thank you God, thank you God. Saya nggak tahu apakah dia melakukan itu dengan sadar atau tidak gitu. Sekalipun kalau dia lakukan itu dalam kondisi tidak sadar, itu berarti adalah sikap hati yang paling dalam yang dia miliki. Dia lakukan itu dalam kondisi unconscious, tapi itu yang keluar dari lidah bibirnya. Tentu tragis ya melihat ketika hari-hari terakhir palanya pada bengkak, kami nggak tahu apakah itu tumor atau itu kelenjar, badannya seluruhnya kesakitan. Secara tubuh dia babak belur, tapi secara hati, secara rohani, semakin hari dia semakin kuat ketika dia tahu Tuhan akan panggil dia. Dia 3 kali dalam waktu seminggu, dia katakan, "Pak, today I think is the day." Dia bilang, sepertinya ini harinya aku dipanggil, tapi tidak jadi, sampai 3 kali. Ada satu saat ketika dia katakan itu, lalu dia mulai drop, napasnya satu-satu. Saya tanya sama Caleb, are you merasa kalah? Are you feel defeated dengan kondisi ini? Dia geleng-geleng kepala dengan kuat. Saya encourage dia, enggak ya Leb, kamu lebih dari pemenang gitu. Kamu hadapi segala situasi dengan hati yang bersyukur. Kamu enggak pahit dengan kehidupan, kamu enggak pahit sama Tuhan. Saya katakan kamu akan jadi saksi buat banyak orang. Banyak orang akan diberkati oleh orang-orang yang bahkan kamu gak pernah lihat wajahnya. Dia bangun-bangun karena waktu itu bicaranya sudah susah. Mungkin istri aku menambahkan. Iya, kalau buat saya pribadi beserta keluarga, 11 tahun tuh waktu yang sangat singkat untuk kami sebagai orang tua gitu. Jadi di akhir sebelum Caleb pergi, papanya sempat bilang sama Caleb, 9 tahun papa mama didik kamu, tapi 2 tahun terakhir justru kamu yang didik papa mama. Kami melihat dia bersyukur selalu di tengah kondisi. Kita selalu tanya, kamu marah gak sama Tuhan? Kamu sedih? Sedih pasti. Marah? Enggak. Kamu kecewa? Enggak. Dia bilang sampai ketika kalau dia relapse lagi, dia cuma bilang, kok Tuhan gak jawab doaku ya? Tuhan kok kayaknya jauh, dia bilang. Ya udah biasa kita nangis bersama gitu biar ya setelah itu kami recovery dia gitu, dan ya udah balik oke aja gitu. Tapi dari dia saya pribadi belajar bahwa seringkali kita hal kecil mengeluh. Saya kalau ingat dia kemarin kita baru beresin buku-buku dia, saya sambil beresin buku, dia senang baca novel. Jadi kemarin kita beresin di lemari, itu saya sambil nangis, saya lihat foto dia gitu. Maksudnya hidup dia tuh benar-benar buat saya semakin mengenal Tuhan. Saya semakin belajar apa sih pengharapan kita di dunia ini selain Kristus sendiri gitu. Iya, saya bersyukur kami dititipkan hanya 11 tahun, tapi banyak hal yang Tuhan hajar lewat hidup Caleb. Amen. Kak, sorry boleh saya tambahkan sedikit Kak? Iya, dari kejadian ini saya berharap juga baik saya maupun Bapak Ibu yang mendengar, iman kita dimurnikan ya. Maksudnya ya memang Caleb yang jalani sih, tapi dari Caleb kita belajar bahwa kesembuhan, kekayaan, bahkan juga hal-hal yang kebersatuan dalam keluarga, itu adalah semua hal-hal yang baik gitu, dan kita berdoa untuk itu. Tapi hidup kekal yang Tuhan janjikan adalah hubungan antara kita dan Tuhan sendiri. Itulah yang paling berharga. Hidup kekal adalah kita tahu kemana ketika kita pulang, ketika pertandingan berakhir kita tahu kita kemana. Dan kita bisa menghadapi kematian dengan berani, bisa ngomong katakan, hai maut di manakah sengatmu gitu. Ya saya mau encourage Bapak Ibu supaya seperti yang Kak Billy tadi bilang, untuk mata kita fokus. Banyak hal yang jadi tantangan, pergumulan dalam hidup kita, tapi biar mata kita terus fokus kepada Yesus, sang teladan iman kita. Ya, itu. Amin. Terima kasih Pak Ponco. Ya, saya bersyukur sekali karena saya dapatkan sebuah kesempatan hari Kamis. Ya, saya bisa. Jadi Caleb itu meninggal Senin pagi, tanggal 18 September pas ulang tahunnya yang ke-11. Nah, saya hari Kamisnya lah saya bisa bertemu Caleb, saya melayani dia dalam kondisi dia sudah juga ya kesakitan. Kalau saya ngomong,
Kaleb, kamu percaya Tuhan Yesus mengasihi kamu? Yes, uncle. Kamu siap untuk ketemu Tuhan? Ya, siap. Jadi saya cuma bilang, Kaleb, kalau nanti yang jemput kamu, Tuhan Yesus kamu ikut ya. Ya. Itu hari Kamis, dari Senin paginya dia sudah pulang ke rumah Bapak, dan saya bersyukur juga bahwa saya bisa ketemu dan saya bisa mendapatkan satu kehormatan buat saya. Ya, bisa melihat seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan kemenangan, saudaraku. Ya, saya dalam beberapa waktu 2-3 bulan ini punya kesaksian, ada 4 orang saudara saya yang ya mereka mengakhiri hidup, ya mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Mereka sakit, ya ada yang kanker udah 24 tahun, ya tapi dia mengakhiri pertandingan dengan iman, saudaraku. Biarlah kesaksian Kaleb ini menjadi juga penguatan buat kita semua. Amin. Ya, dia tidak mengeluh, saudaraku. Dia akan berkata, thank you God, thank you God. Haleluya. Saya cepat, yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga adalah dari kita mesti untuk kita boleh menyelesaikan perlombaan ini, saudaraku, finishing well, kita perlu teladan atau perlu mentor, ada role model, saudaraku. Dan tadi kita sudah baca di dalam ayatnya yang kedua tadi ya, bahwa dikatakan, jadi saudara-saudari mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah menuli kita dan sekarang mereka yang menantikan kita. Saudaraku, marilah kita mengikuti teladan mereka. Buanglah semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Ayat yang ketiganya berkata, karena itu renungkanlah selalu teladan Yesus, betapa dia berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiayanya. Dengan amat kejam, bila kita meneladani Yesus, kita tidak akan mudah lemah dan putus asa. Kita perlu teladan, ya role model di dalam perjalanan rohani ini, saudaraku. Ya, saudara bersyukur kalau saudara dalam keluarga yang semuanya sudah ya orang percaya, saudara bisa saling ya menjadi berkat satu yang lain. Kalau saudara sendirian keluarga belum mengenal Tuhan, saudara punya pemimpin-pemimpin rohani di gereja ini yang bisa menjadi role model buat saudara. Bagaimana mereka menjalani perlombaan iman, menjalani perjalanan rohani mereka dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, poin yang keempat, saudaraku, yang membuat kita bisa menyelesaikan perlombaan ini dengan baik adalah saudara harus tertanam di dalam komunitas. Komunitas yang ada di gereja ini adalah Komsel dan gereja lokal. Ya. Bapak Ibu, kenapa kita harus tertanam dalam komunitas? Harus ada di dalam Komsel, harus tertanam dalam gereja lokal ini. Ada banyak orang yang seperti GKJJ, gereja apa? Kristen jalan-jalan. Minggu ini di sini, minggu depan di mana, saudaraku? Ya, saudara, kalau kita pakai ilustrasi seperti sebuah tanaman di pot. Kalau hari ini ditanam di pot A, besok dicabut pindahin ke pot B, minggu depannya lagi dicabut pindahin ke pot C, kira-kira apa yang terjadi? Ya mati, pasti akhirnya mati, saudaraku. Nah demikian juga dengan kita dalam perjalanan rohani kita. Kalau kita tidak tertanam di dalam komunitas, saudaraku, kita juga bisa sama seperti tanaman yang dipindah-pindahkan. Kenapa kita harus tertanam dalam komunitas, saudaraku? Karena ketika kita ada dalam komunitas, kita bisa saling menguatkan, saling membangun satu yang lain. Kita ini ibarat seperti bara, saudaraku, ya, kayu api. Kalau sendirian, nggak lama bertahan, akan pudar, saudaraku, akan padam. Tapi ketika kayu api ini disatukan, kita akan saling, saudaraku, membakar, saling memanasi, saudaraku, sehingga kita akan terus bernyala-nyala sampai Tuhan datang. Itulah perlunya kita ada dalam komunitas, saudaraku.
Di dalam komunitas kita saling melayani ya sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Untuk kita saling membangun, saling menasihati. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10 berkata, kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Ya. Ketika kita ada dalam komunitas, karunia-karunia kita yang berbeda-beda ini akan, saudaraku, kita praktekkan, kita hidupi, dan kita akan saling membangun, saling menguatkan satu yang lain. Ibrani 10 dikatakan, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi biarlah saudaraku katanya kita ya tekun terus bersama-sama dalam persekutuan. Dan bahkan semakin giat kita ada di dalamnya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat ini. Amin. Saudaraku, ya saya dorong Bapak Ibu ya punya komitmen untuk ada di dalam komunitas sel maupun juga di dalam gereja lokal ini. Ya ada orang yang pindah ya ke gereja, pindah gereja, alasannya lucu dan aneh. Ada yang pindah, ditanya, kenapa kamu pindah ke sana? Oh iya karena di sana WL-nya cantik. Katanya. WL kita hari ini juga cantik saudaraku, tapi dia sudah punya suami. Ada lagi yang bilang, pindah kenapa pindah sana? Ya pendetanya ganteng. Saya bilang, saya juga ganteng. Cuman tanpa rambut ya. Saya punya komunitas yang baru bersama Pak Richard. Klub Mataram, manis tanpa rambut. Ada lagi kah di sini yang lain? Ya, Pak Richard ini ketuanya. Ya saudara, aneh-aneh kenapa alasan berpindah gereja saudaraku. Kita mau supaya kita semua sama-sama bertumbuh ya dari iman kepada iman, kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Amin. Jadi saudaraku, kalau ada dalam tantangan, dalam cobaan, mari kita mau tetap ada dalam komunitas. Sebagaimana kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana ketika mereka berhadapan dengan ancaman bahwa kalau mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar, mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Mereka tidak menghiraukan ancaman itu. Mereka tetap berdoa menyembah Tuhan. Saudaraku, dan akhirnya mereka harus masuk ke dapur api. Yang apinya nyalanya itu 7 kali lipat. Mereka dibuang ke dapur api. Orang-orang yang membuang mereka mati terbakar saudaraku. Mereka dibuang ke dalam dapur api. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa baca dalam Daniel pasal yang ketiga. Ketika Nebukadnezar menyaksikan dapur api itu. Dia bertanya kepada menteri-menterinya, berapa orang yang kita buang? 3 Tuhan. Yang benar 3 Tuhan. Dia tanya lagi, berapa orang yang kita buang? 3 orang. Yang benar 3 orang. Kenapa sekarang ada 4 di dalamnya? Dan mereka sedang berjalan-jalan saudaraku. Akhirnya Nebukadnezar memanggil mereka keluar. Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Ya, saudaraku, mereka keluar. Dikatakan tidak ada bekas terbakar, tidak ada bau api saudaraku. Dan Nebukadnezar berkata, karena yang keempat itu wajahnya seperti anak dewa. Dia nggak ngerti siapa Tuhan Yesus saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ketika kita ada dalam komsel, ketika kita ada dalam gereja lokal saudaraku, kita berkumpul dalam nama Yesus. Kita tidak melihat fisiknya, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita, saudaraku, kasih karunia demi kasih karunia. Untuk kita menyelesaikan, saudaraku, perlombaan iman ini. Saudaraku, sampai akhir dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama melakukan juga perjamuan kudus.
Biar kita boleh sama-sama saudaraku siapkan hati kita. Sambil kita nyanyikan satu pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari saudaraku, siapkan roti dan anggur di tanganmu. Dan biar kita terus berbicara dengan Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau mengenal seluruh isi hatiku. Yang terdalam sekalipun Engkau tahu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau ada di hati kami tersimpan Tuhan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak Engkau sukai, tidak Engkau kehendaki. Tuhan, ampuni kami. Kalau ada kesombongan, ada keangkuhan, ada kemarahan, ada kekecewaan, akan ada kepahitan, Tuhan ampuni kami. Bebaskan hati dalam kami, Tuhan. Bebaskan hati kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami kembali. Kami mau Tuhan terus menjalani perjalanan rohani kami. Tuhan, dengan penuh syukur di dalam tantangan, di dalam cobaan, apa yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap berkata, Tuhan baik, Engkau baik. Karena Engkau punya rencana yang selalu baik, bahkan rencanamu sempurna buat kami. Engkau sudah membuktikan itu lewat kematian-Mu di kayu salib. Engkau mati Tuhan supaya segala dosa kami ditebus, dihapuskan. Supaya segala pelanggaran kami Tuhan digantikan Tuhan dengan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama Tuhan sebagai tubuh-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan semua Tuhan apa yang Engkau Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Pagi hari ini Bapa, kuduskanlah kami, layakan kami Tuhan untuk boleh makan minum seperjamuan dalam Engkau. Pada malam itu sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya
Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan, diserahkan bagimu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingatkan akan daku. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari hati dan pikiran kita terus tertuju kepada Yesus. Yesus yang telah menjadi teladan bagi kita. Di dalam iman, dalam segala yang Bapa kehendaki. Biarlah kita juga boleh melakukannya sampai pada akhirnya. Sebab setiap kali kita makan dan minum perjamuan ini, kita memberitakan kematian Yesus sampai dia datang. Yesus setia sampai mati. Dia mau kita pun setia sampai akhir. Mari kita makan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minumnya, kamu memperingatkan akan aku. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini adalah karena perjanjian. Perjanjian yang Yesus telah buat dengan Bapa di surga. Bahwa segala dosa dan pelanggaran kita dihapuskan, tidak lagi diingat. Dan Allah Bapa menjadi Bapa buat kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan dia menaruhkan di dalam roh kita hukum-hukumnya, firman-Nya, supaya kita boleh taat sampai pada akhirnya. Mari kita bersyukur. Di dalam nama Yesus kita minum. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik, syukur bagimu untuk kebaikan-Mu Tuhan. Syukur bagimu untuk kasih setia-Mu. Ya naramashe, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Terima kasih, ini hidup kami Tuhan, kami mau terus pakai hidup kami Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan berkata, kami menyelesaikannya dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin.